Sudah dapat semuanya? Amin. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Bapak Ibu sekalian, ayat firman Tuhan yang hanya satu ayat. Hari ini saya mau belajar, kita mau belajar sama-sama tentang ketaatan dan kesetiaan Musa di dalam melayani Tuhan. Di sini saya pelajari, saya baca-baca di kitab Keluaran. Ada beberapa fase, ada beberapa bagian yang dialami oleh Musa di dalam dia mengiring Tuhan. Setiap kali saya pelajari juga, setiap kali Tuhan memilih seorang nabi atau memilih seorang pelayan Tuhan, pasti Tuhan membentuk dia dengan suatu karakter, dengan suatu dengan suatu ajaran-ajaran yang membuat dia menjadi benar-benar nothing gitu di hadapan Tuhan, benar-benar ya Tuhan ini saya gitu. Ada beberapa fase yang saya pelajari. Hidup Musa terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tahap di mana Musa adalah seseorang. Seseorang itu artinya begini, Musa itu awalnya adalah seorang keturunan Lewi yang pada saat itu kan mau dibunuh tuh anak laki-laki. Akhirnya dia ditaruh di Sungai Nil. Singkat cerita, dia diangkat oleh putri Firaun. Kemudian dia jadi seorang anak raja. Begitu ya ceritanya kalau nggak salah ya. Jadi Musa itu merupakan seorang anak raja yang notabene kalau anak raja itu dia menikmati fasilitas, dia menikmati kemewahan, dia menikmati segala sesuatu yang memang seharusnya untuk anak raja. Istilahnya kalau yang lain susah dia senang. Kemudian di tahap kedua Musa mengalami di mana Musa harus benar-benar dari yang seseorang itu tadi menjadi nothing. Maksudnya dia benar-benar Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Hal itu terlihat daripada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa benar-benar dihajar Tuhan, Musa benar-benar dibuat Tuhan tidak berdaya, dan Musa benar-benar dibuat Tuhan ya pokoknya ikutin aja apa kata Tuhan. Kemudian tahap ketiga di mana Musa benar-benar berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia. Di sini saya pelajari tahap-tahap ini, saya aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Saya melihatnya begini, bahwa kita sebagai pelayan Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami apa yang namanya sedang mengalami namanya keberhasilan, sedang mengalami namanya kesuksesan, atau sedang mengalami seperti anak raja Firaun yang notabene apa-apa tuh enak gitu kelihatannya. Tapi pada saat Tuhan memanggil kita, pada saat Tuhan memanggil, Devi, ayo. Kayak sekarang ya, misalnya saya berdiri di sini ya, saya sedang nikmati di masa muda. Saya lagi menikmati masa muda saya. Tapi pada saat Tuhan panggil, pada saat Tuhan bilang main musik, saya harus menjaga sikap saya harus menyalipkan dagingan saya, istilahnya begitu ya. Saya nggak boleh lagi ugal-ugalan, nggak boleh lagi sembarangan. Jadi benar-benar menjaga sikap yang benar-benar, kita harus benar-benar kelihatan menjadi anak Tuhan yang baik. Kemudian saya juga pelajari di sini bahwa menjadi pelayan Tuhan itu Tuhan kepingin begini, seperti Musa taat dan setia. Waktu Tuhan memanggil Musa benar-benar bilang, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bilang, udah jalan aja. Saya ada kesaksian sedikit pada saat saya mempersiapkan renungan ini ya. Saya bingung, saya bilang sama istri saya begini, aduh, Ateo ada-ada aja ya. Masa saya disuruh bawa renungan nih, waduh gimana nih ya, saya bilang, saya nggak pinter ngomong, saya bilang, saya kayak keringetan nih, wah gimana ya, saya bilang, saya nggak berdua sama istri saya bilang gini, aduh mami ini, Pak Teo ada aja, si Charlie juga nih lagi nih, pakai kasih saya jadwal lagi, saya bilang, baru dia tanya, Kak nanti bawain renungan ya kalau di rumah aja sih saya oke aja deh ya, saya cuek aja gitu. Tapi ini kalau renungan yang tempat-tempat kayak gini, saya deg-degan juga nih, sampai nggak bisa napas. Saya bilangnya, aduh Charlie, yang ada di otak saya Charlie sama Pak Teo, Pak Teo. Terus saya buka-buka nih, saya cari referensi. Saya masih benar-benar hijau, saya masih benar-benar nggak bisa gitu ya. Saya cari referensi, saya buka-buka buku. Sampai Bapak Ibu lihat
Saya masih punya warta Jumat yang tahun berapa ini? Saya masih punya warta Jumat yang ini saya buka-buka. Terus saya pas lagi buka-buka sambil saya ngedumel aja, kata istri saya, udah kamu cari aja renungan, jangan ngedumel. Kalau ngedumel malah nggak dapet apa-apa. Saya buka pelan-pelan. Udah jam 9:30 malam, Tuhan ini udah hari Rebo nih, besok Kamis, Jumat, aduh. Sampai tadi mau makan saya bilang, aduh nih, cepet amat ini udah 7:30. Aduh. Saya ingat Pak Teo saya di sini, aduh Pak Teo datang lagi. Lihat cari, aduh cari datang lagi. Aduh saya udah deg-degan. Saya begini karena memang saya begini, saya itu nothing gitu ya. Saya nggak punya background apa-apa. Saya cuma Tuhan kasih kepercayaan bahwa saya harus ada di sini. Saya harus begini. Karena Tuhan bilang, Pak Teo sering ngobrol sama saya. Pak Teo punya visi yang besar buat gereja kita bahwa setiap orang, setiap kita yang ada di sini akan seperti menjadi maksudnya gini, akan Tuhan pakai dengan caranya masing-masing. Saya nggak pernah kebayang nih saya berdiri di sini. Saya nggak pernah kebayang. Terus saya terusin cerita yang tadi ya, saya sambil ngedumel. Terus tiba-tiba saya buka-buka. Yuk kita sama-sama buka Yeremia 1 ayat 7 dan 8. Saya baca ini buat Bapak Ibu ya. Saya lagi buka-buka nih. Ini saya langsung lihat di buletin kayak gini. Saya bacakan ayat Yeremia 1 ayat 7 dan 8. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Waduh, saya baca ayat ini saya bilang, ya Tuhan saya bertobat deh. Saya cabut dah kata-kata itu, saya doain Charlie deh, saya doain Pak Teo deh, saya doain Bu Teo deh, saya doain semua deh yang udah nunjuk saya supaya saya ada di sini. Saya bilang ya Tuhan saya nyerah deh. Saya bilang Tuhan tapi kasih saya rema, Tuhan kasih saya apa yang harus saya sampaikan. Karena saya nggak tahu sih mau ngomong apa. Udah hari Rabu saya belum dapat apa-apa gitu. Sampai di showroom juga saya buka-buka, saya mau bawa apa nih ya. Tapi Tuhan akhirnya kasih rema di situ tentang taat dan setia, bahwa kalau kita mau mengiring Tuhan, Tuhan bukannya melihat kita saat ini, tapi bagaimana kita memenangi pertandingan ini sampai garis akhir. Apakah kita tetap taat dan setia? Apakah kita mau menyalipkan keinginan daging kita? Apakah kita mau mengutamakan Kristus lebih dari segalanya? Nggak mudah, memang nggak mudah untuk kita membilang, ya Tuhan saya mau jadi pelayan Tuhan. Saya mau jadi pelayan Tuhan, tapi saya masih berkata-kata kasar. Saya mau jadi pelayan Tuhan, tapi saya masih bohong ke sana sini. Itu satu hal yang saya bilang tadi. Pada saat Musa di padang gurun, semuanya dihancurkan. Nggak ada lagi kehebatan Musa yang anak raja. Nggak ada lagi kehebatan Musa yang dia bisa apa-apa. Tapi dia cuma harus ikutin apa maunya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Jadi malam ini saya mau ajak teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi pelayan Tuhan yang taat dan setia. Pelayan Tuhan yang benar-benar pada saat Tuhan lihat di buku kehidupan, wah namanya ada yang bisa memenangkan pertandingan sampai akhir dengan taat dan setia. Sekian perhubungan malam ini, Tuhan Yesus memberkati.